Nama saya Ahmad Effendi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat UKIN menuju UP. Adapun nomor peserta PPG 20 16 99 69 6813. Berikut praktek pembelajaran saya. Kita berjumpa kembali seperti biasanya yang persilakan. Seluruhnya saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita akan berdiri semua, nak. Silakan duduk kembali buat anak-anakku. Baiklah anak-anakku semua, Pak Guru akan mengabsen ya hadiran. Kira-kira yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Biasa. Biasa? Agus ya? Oh iya. Ada yang tahu anak-anakku sakit kah atau gimana? Latihan sesama, Pak. Dan doakan teman-teman kita, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik anak-anak semua, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Pembukaan. Ya, tentang pembukaan.
kita melangkah ke materi yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, ya. Di sini tujuan pembelajaran setelah mengikuti diskusi atau menonton video, siswa dapat mengidentifikasi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT pada tanaman sayur yang ada di lahan sekolah kita, ya. Yang kedua, memahami jenis-jenis pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT pada tanaman sayuran. Dan yang ketiga, mengetahui cara pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman sayuran. Yang keempat, cara praktis membuat pestisida nabati aman dan ramah lingkungan dengan daun pepaya. Ini yang kita akan mempraktikkan sebentar, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil yang positif bahwa pestisida yang sekian lama atau berjalannya waktu, ya, apalagi sejak krisis moneter pada tahun 1988 itu kan terjadi lonjakan pestisida dengan harga naik pestisida itu naik sampai 2 kali atau 3 kali lipat. Nah, akhirnya petani kita atau perorangan yang rumah dengan tanaman itu sudah mulai kurang untuk membeli pestisida kimia, dan itu menjadi suatu keuntungan buat petani. Tapi, ya, ada tapinya, petani khawatir. Kenapa khawatirnya, Pak? Khawatirnya begini. Kapan petani tidak membeli pestisida kimia, produksi tanaman kita akan berkurang, ya. Kenapa bisa? Ya, semuanya itu ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini di lapangan, kalau di Takalar, setelah Pak Guru eksperimen dengan apa yang saya akan perbuat sebentar, ya, dengan pestisida nabati, ya. Sekarang banyak hama yang sudah kebal dengan pestisida, ya. Akhirnya petani dia menggunakan dosis yang lebih tinggi, ya, dan dia memakai berulang, akhirnya hama itu kebal, ya. Dan untuk mengatasi masalah ini, ya, inilah yang Pak Guru ingin terapkan pada anak-anakku, yaitu tentang pembuatan pestisida nabati dengan daun pepaya. Tapi sebelum melangkah, alangkah bagusnya kalau kita memberi semangat dulu, kita berdiri dulu semua, ya. Baik anak-anakku semua, kita berdiri semua, ya. Seperti biasa kita semangat supaya lebih fresh dan fresh. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Baik, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. SMK Negeri 3 Takalar. Pikiran tuh, hati tuh, badan tuh, fresh. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Allahu Akbar. Ya, baik, silakan kembali anak-anakku. Kita tetap semangat, ya. Dan coba perhatikan di atas. Bagaimana pembelajaran hari ini dan apa saja yang mau dinilai. Dan kali ini di sini tetap untuk yang pertama mengidentifikasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman sayuran dan memahami jenis-jenis pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengetahui, ya, cara pengendaliannya itu bagaimana, ya. Nanti
buat anak-anak coba lihat di gawainya. Itu kan ada barcode yang kita sudah lihat. Kita barcode saja. Coba di sini tes diagnostis. Silakan yang mau ambil barcode-nya ini ya. Nanti di situ ada bahan ajarnya, materinya. Silakan. Ayo saja nak. Ambil saja. Ya. Nah, oke. Bang, ambil semangat supaya kita bisa lihat ya. Di sini ada tes diagnosis, bahan ajar, jadi sistem barcode. Jadi tolong dijawab ya, dijawab itu tes diagnosis tak. Nanti Pak Guru akan memberi nilai ya. Pak. Ya, coba. Yang Pak Guru nilai nanti pada saat praktek ya, nanti akan Pak Guru bagi kelompok ya. Jadi kerjasamanya anak-anak semua, dan ada tes somatik. Pak Guru juga akan menilai di akhir pembelajaran. Jadi buat anak-anakku silakan dijawab. Baik, sudah selesai ya? Ya. Jadi nanti Pak Guru akan melihat juga hasil karyanya anak-anakku. Dan sebelum Pak Guru membagikan LKPD, yaitu lembar kerja serta peserta didik ya. Jadi anak-anakku harus tahu apa itu LKPD ya. Itu persiapan pada saat kita mau praktek. Jadi untuk supaya lebih bagus, Pak Guru ingin bagi kelompok. Jadi caranya begini, karena kita membagi dua kelompok, berarti kita berhitung 1, 2, bukan 3, 4, 5, 6 kan? Berarti kita hitung 1, 2, kembali lagi 1, 2, kembali lagi 1, 2, 1, kembali ya, paham ya? Jadi yang dapat angka 1 itu kelompok 1, yang dapat angka 2 itu kelompok 2. Nah, itu untuk persiapan praktek kita. Coba kita akan bagi kelompok dulu, setelah itu nanti Pak Guru akan bagi LKPD-nya. Coba silakan. Mulai dari kelompok sini, bukan kelompok saya. Dari sini kita mulai itu. 1, 2, 1, 2. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Coba yang angka 1 angkat tangannya dulu coba. Angka 1. Nah, angka 1 berarti bisa kumpul di mana Pak? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya. Oke, silakan kelompok 1 pindah ke sini, yang kelompok 2 pindah ke sini. Ya. Oke, silakan. Coba perhatikan anak-anak semua. Ini tentang organisme pengganggu tanaman dan cara mengatasinya. Itu lebih jelasnya kita akan melihat, yaitu inspirasi petani dan budaya tentang organisme pengganggu tanaman dan cara mengatasinya. Silakan ya, nyimak. Coba perhatikan. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam kita menanam atau bertani, banyak kendala yang kita hadapi, termasuk penyebab kegagalan dalam menanam, yaitu serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Oke, jadi ini yang kita lihat di sini ada organisme pengganggu tanaman, ada 3 bagian kelompok. Ya, yang pertama tadi apa? Pertama? Penyakit apa tadi? Vektor. Ada lagi? Apa lagi? Gulma. Ya. Ya, coba kita perhatikan kembali di sini sebelum kita membahas bagaimana sebentar kita praktek, tapi kita melangkah ke prakteknya di cara praktis pembuatan pestisida nabatinya ya dari daun pepaya. Jadi buat anak-anak itu perhatikan dulu ini sini. Mendukung pengendalian OPT secara terpadu, kita gunakan cara-cara berikut. Pertama, pengendalian alami dan pengendalian hayati. Tanaman sayuran pada umumnya berumur pendek dan ditanam sebagai bagian dari rotasi tanaman padi atau rotasi di antara tanaman sayuran lain.
Kondisi ini seringkali tidak mampu memberikan kemanfaatan yang maksimum bagi musuh alami untuk bekerja mengendalikan hama yang biasanya datang terlebih dulu dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, penyediaan tanaman refugia dapat membantu proses konservasi musuh alami saat terjadi transisi dari tanaman satu dengan tanaman lain dengan menyediakan habitat tempat hidup dan sumber pakan. Refugia bisa berupa tanaman sayuran atau jenis bunga seperti bunga matahari dan lainnya. Cara penanganan OPT yang kedua. Perhatikan anak-anakku semua. Jadi sudah ada semua peralatan-peralatan persiapan prakteknya. Tapi sebelum kita melakukan praktek tentang pembuatan pestisida nabati, ya, pembuatan dan pemanfaatannya, terus aman dan ramah lingkungannya. Tapi yang kita akan lihat di atas ini tentang pembuatan ini dari pepaya. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dalam keadaan. Setelah kita saksikan tadi video yang tadi, coba kita akan menyaksikan kembali, yaitu tentang pestisida nabati. Coba perhatikan di atas ini, nah. Ini kita bisa menggunakan daun pepaya ini kita sudah iris-iris ya. Ya, jadi bisa pakai blender kalau memang ada. Dan di sini coba perhatikan ini. Di sini molase ya. ini kita sediakan pada plastik dan karet ya. Ini kita tutup dengan rapat. Kita simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari langsung. Kira-kira 2 minggu ya, atau 16 hari. Lebih sedikit juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ya, yang kita perhatikan di sini ada sampai 16 hari. Kalau eksperimen yang sebentar kita lakukan di praktek, ya, dengan menggunakan daun pepaya, Buka itu ya. bisa sampai 3 hari atau 7 hari. Ini Dan sangat bisa bagus juga ya. 24 jam. Mempercepat pertumbuhan tanaman. Coba kita perhatikan kembali. Ini yang kita lihat ini sekarang ini, coba di atas ini dia sudah jadi, ya, sudah difermentasi. Ini sudah jadi pestisida nabati, ya. Ada perbandingannya di sini 1:10. Di sini satunya itu air 1 gayung ya, dengan air 10 liter. Kalau seperti biasanya yang terjadi di lapangan, kita pakai hand sprayer itu kan 14 liter. Itu biasa pakai, kalau yang kimia pakai tutup botol 20 ml, itu 14 liter. Tapi kalau kita pakai POC, yaitu untuk yang nabati, pestisida nabati, itu 1 gelas kita campur dengan 10 liter air. Dan manfaatnya juga bagus juga. Tapi ingat, buat petani ya, kalau kita menggunakan pestisida nabati itu memang kita harus teliti. Di mana telitinya? Jadi pada saat ini menggunakan pestisida nabati, itu kita lihat tanaman kita. Jadi pada saat ada tumbuh larva atau hama, ya, pada saat dia ingin berkembang itu telur, kita bisa langsung semprot dengan pestisida nabati. Dan pepaya ini dia tidak membunuh, cuma dia bikin kerdil itu ulat. Yang tadinya ulat tadi itu bisa besar, tapi dia memperkecil, ya. Jadi sama yang kita perhatikan di atas ini. Di sini tanaman ini rata-rata daunnya keriting, ya. Sini. Ini langsung bisa dipakai langsung, penyemprotan langsung, atau bukan penyemprotan, mohon maaf. Langsung disiram ya pada sisi-sisi tanaman ini. Makanya sebentar Pak Guru ada yang saya pakai ya, alat-alatnya itu supaya bisa berfungsi untuk struktur tanah maupun berfungsi untuk daunnya atau batangnya. Ya, coba ini kita perhatikan di sini ya. Nah, ini yang diserang hama ini karena daunnya berlobang, ya.
Kalau di materi minggu yang lalu kan kita sudah melakukan hal penyemprotan, ya, insektisidanya. Dan ini kita bisa berbagi kembali pupuk yang dia pakai dari daun pepaya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa menyikapi semua. Anak-anakku semua, setelah kita bagi kelompok, ini aku akan membagi ide ya. Tolong dibagi. Kita lihat sekarang itu LKPD, ya. Jadi anak-anakku sudah bisa lihat. Jadi untuk teknis kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya, tentang pengendalian organisme mengganggu tanaman. Coba dibaca itu ya. Perhatikan hal-hal apa yang harus dijawab. Kita persiapkan untuk praktek, dan seperti biasanya kita akan ganti baju sebelum kita praktek di lapangan ya. Jadi silakan Pak Guru kasih batas waktu 5 menit dan Pak anak-anakku masuk kembali ke sini dan kita akan menuju ke tempat praktek kita. Baik, silakan anak-anakku semua untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita akan praktek. Oke, nanti Pak Guru tunggu ya. Kita persiapan praktek ya, sudah semua siap, silakan. Oke, silakan semua. Kita sudah pakai baju praktek. Nah, baik buat anak-anak semua, ya. Kita sudah siap-siap untuk praktek. Jadi sebentar kita di lahan pertanian kita di sekolah kita. Ingat, waktu kita misalnya 30 menit ya, harus 30 menit selesai. Dan apa yang harus dikerjakan, diperhatikan tetap di LKPD, ya. Apa yang harus kita lakukan, dicatat, ya. Berarti kita sudah siap. Berarti kita sudah mau ke lapangan. Sudah siap semua? Siap. Baik, untuk kelompok yang baru kami persilakan ke lapangan. Baik anak-anakku, kita sudah tiba di tempat praktek kita dan yang kita lihat ini ada daun pepaya. Coba bisa kita ambil satu-satu, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Sebentar Pak Guru akan mengajarkan tentang meracik ya. Ya. Kita akan meracik pembuatan pestisida nabati. Nah, ini yang kita pegang ini daun pepaya. Dia mengandung sifat papain ya, yang sangat bermanfaat untuk tanaman, apalagi untuk ulat ya di tanaman-tanaman sayuran. Dan yang pertama ini kita harus rajang. Sengaja Pak Guru bawa ini. Kita harus rajang, dipotong ya. Bisa nanti anak-anakku bisa praktek. Cuma pelan-pelan saja. Coba silakan ganti-gantian saja bagaimana merajang saja. Silakan. Ya.
Iya. Jadi dia begini ya. Ini buang dulu ini. Terus kita dirajang ini. Potong saja. Pelajaran buat kita. Jadi ini dirajang-rajang sampai kecil. Daun pepaya. Coba sekarang kita kumpulkan di wadah semuanya. Dikumpulkan di wadah. Nah, sekarang daun pepaya kita sudah rajang ya. Kalau seperti biasanya kita dipakai di lapangan, itu sebenarnya daun pepaya itu harus 10 kilo. Ini harus 10 kilo kalau mau mencapai keberhasilan ya. Tapi kali ini kita kan dalam praktek ya, sebagai contoh Pak Guru juga memperlihatkan contoh. Ini yang saya pakai ini F4. Ini memang untuk bakteri, pengurai bakteri. Cuma sengaja Pak Guru tidak usah terlalu nampakkan karena ini kimia. Kalau tidak ada ini kita bisa pakai gula merah ya. Gula merah kita bisa rebus, terus kita kasih cair gula merah. Kalau tidak ada gula merah juga bisa pakai gula merah ya. Tapi kali ini Pak Guru coba air ini yang tadinya 10 liter, ini Pak Guru mau lakukan dalam praktek pada siang hari ini. Kita pakai air beras ya. Ini air beras. Ini air beras ini kita pakai ya, air beras. Jadi kalau biasanya yang anak-anak kuliah itu biasa air leri, itu namanya air beras ya. Air leri itu air beras, maksudnya begitu. Nah ini kalau memang mau bagus, ini kan sebenarnya harus 10 liter. Kalau wadahnya Pak Guru kan cuma 1 liter nih ya, 1 liter sini. Nah, ini harus ada air ini. Dan ini Pak Guru sedikit pakai ini minyak tanah. Ini seperti minyak tanah. Nah, ini minyak tanah saya pakai 2 sendok saja ya. Nah, ini nanti juga yang minyak goreng ini sebenarnya kan ada sabun nabati sebenarnya. Ini kan tujuannya untuk supaya melekat saja pada daun itu ya. Karena kita sadar bahwa pupuk organik atau pestisida nabati begini itu masih ada kelemahan. Dia tidak tahan air, tidak tahan panas matahari. Bagaimana caranya kita bisa pakai gunakan pestisida nabati ini? Ya pada sore hari jam 16.00 kita pakai. Nah, memang sebenarnya kalau petani kita cerdas ya, petani itu diajak untuk meneliti tanaman. Misalnya ini tanaman nih. Jadi pada saat diserang hama, kalau kita mau jadi petani yang bagus, itu memang petani yang kita mau nyiramin dilihat, oh di sini ini belum ada larva nih. Jangan disemprot, tunggu munculnya ini larva, kita semprot mati semua itu. Karena dalam 1 kali bertelur itu burung pipit atau kupu-kupu, bahasa Takalarnya apa? Kupu-kupu pipit apa? Yang putih itu 1 kali bertelur sampai 1.500 biji. Jadi kalau terlambat kita menyerang dan untuk menyerang lewat pestisida nabati itu fatal. Tapi kalau tepat, dia akan, ini yang kita buat ini manfaatnya itu dia mengurangi pecahnya itu telur. Dia tidak membunuh memang, dia tapi dia memperlambat. Misalnya serangga yang betina itu dia tahan untuk reproduksinya, dia tidak membunuh gitu.
Misalnya ada ulat yang baru muncul, langsung disemprot. Nah, ulat yang tadinya itu mau besar tidak jadi, dia kerdil. Itu hebatnya ya. Oke, coba kita campur dulu ini. Coba silakan saja. Nah, dicampur saja ya. Nah, ini air leri. Pakai ini minyak tanah 2 sendok saja. Ini sebagai pengharum sebenarnya kalau lari-lari ke pestisida. Nah, ini eksperimennya Pak Guru ini, dan ini berhasil. Waktu di daerah ya saya pakai ini pakai minyak. Nah, ini cuma contoh saja ini. Nah, terus ini pakai kita pengganti gula merah ya, pengganti gula merah saja ini. Nah, ini 2 botol. Ini yang saya buat ini untuk takaran 14 liter air ya. Tapi kita dalam praktek, dalam proses pendidikan di pertanian, supaya anak-anakku lebih paham bagaimana caranya betul-betul kita praktek meracik pestisida nabati ini. Jadi air leri saya pakai cuma 1 liter ya. Dan ini setelah ini kita aduk ya, kita aduk-aduk saja ya. Setelah kita campur ya, jadi nanti ini kita pakai siram di tanaman ya. Oke, coba lihat di sini anak-anak, kita campur aduk ini ya. Setelah itu kita tutup, nanti pakai wadah. Nah gini, nanti selama 24 jam bisa langsung pakai. Dan sengaja Pak Guru sudah membawa ini yang sudah jadi. Ini contohnya ini ya. Nah ini yang sudah jadi ini. Nah caranya gimana ini Pak Guru? Nah caranya ini pemakaiannya, tolong dipegang dulu ini nak, coba kerja sama Ki. Nanti biar Pak Guru yang peras kalau takut ya. Oke, nah ini disaring begini. Nah, setelah itu kita peras. Oh begitu caranya ya. Jadi nanti buat anak-anakku semua bisa kita produksi yang banyak, itu kan bagus. Dan ini kan sudah nampak sekali bahwa ini sudah jadi pestisida nabati ya. Kalau udah percaya bisa dipakai buat yang mujarab ini. Nah itu bisa disemprot nanti pakai hair dryer atau apa, karena pada praktek pada siang hari ini kita cuma lebih fokus ke pembuatan pestisida nabati dengan daun pepaya ya. Baik, untuk anak-anakku semua ya ini praktek, dan kita kembali ke kelas untuk kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita sudah melakukan praktek ya buat anak-anakku semua. Nah sekarang anak-anakku kerjakan lembar kerja peserta didik ya. Jadi diingat kembali apa-apa yang tadi kita lakukan ya. Kami persilakan untuk dikerjakan LKPD-nya. Kita ya, JNB rasa. JNB rasa itu air beras, atau kalau bahasa Indonesianya air leri. Nah, gitu. Tapi kalau bahasa Makassarnya kan JNB rasa. Ya, seperti anak-anakku misalnya kalau tidak ada ya, oke ya. Sudah selesai semua? Sudah? Kita akan presentasikan anak-anakku semua. Setelah anak-anak sudah kerjakan LKPD-nya, siapa yang sudah siap? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1, kami persilakan. Silakan bertanya. Membacakan. Silakan. Naik semua. Yuk. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2 berikan tangan. Dan kelompok 1 kami persilakan. Silakan. Ya, enak silakan. Dalam praktik pembuatan pestisida nabati. Yang pertama, pisau, baskom atau wadah,
nanti kita bagi sendiri. Oke? Terima kasih mewakili. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Bagus tidak? Bagus. Silakan dulu. Ya. Oke, silakan. Silakan. Presentasikan. Kami silakan. Silakan presentasikan hasil praktek. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktik kami. Alat yang digunakan pisau, baskom, sendok, kain untuk menyaring, dan literan air. Bahan praktik yang digunakan air beras, minyak tanah, F4, minyak goreng, dan daun pepaya. Kasih apresiasi. Mewakili. Itu dari kelompok 5 kita bagi. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali. Ya. Setelah kita sudah melakukan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, Pak Guru ingin memberikan tes formatif, yaitu apakah anak-anakku telah memahami materi-materi pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, ini di atas ini ada tes formatif secara barcode ya. Nanti anak-anakku bisa jawab. Kami persilakan, coba kasih lihat dulu digawainya dulu. Ya. Coba dijawab situ. Sudah dapat semua ya? Oke. Tolong dijawab di situ. Pak Guru ingin memperjelas di anak-anakku yang tidak dapat langsung bisa naik di sini ya. Ya. Coba sudah terbuka semua ya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Berarti Pak Guru sudah bisa menilai bahwa anak-anak itu sudah paham tentang apa yang kita pelajari dengan materi pembelajaran pestisida nabati ya. Cara praktis pembuatan pestisida nabati aman dan ramah lingkungan dengan daun pepaya yang kita praktekkan tadi. Silakan. Ya baik, anak-anakku semua, anak-anakku sudah bisa menjawab proses semuanya. Jadi Pak Guru sangat bangga bahwa kita sudah bisa memahami, dan untuk materi ke depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bertani secara berkelanjutan. Ya, baik. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk ketua kelas persiapan. Selanjutnya, jam gerak. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa mulai. Selesai.